Seorang security sederhana, baik dan jujur, tiba-tiba diminta menikahi atasannya yang sedang hamil. Bukan karena cinta, tapi demi menutupi aib besar yang bisa menghancurkan kehidupan wanita itu. Awalnya ia menerima hanya untuk menjaga nama baik atasannya. Namun apa yang terjadi setelah itu justru sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Fandi, pria berusia 28 tahun itu, menjalani hidup sederhana sebagai penjaga keamanan shift malam di sebuah perusahaan properti besar. Setiap hari rutinitasnya nyaris tak pernah berubah, menjaga gerbang, memeriksa kendaraan keluar masuk, memastikan area selalu aman, dan sesekali membantu pegawai yang lembur hingga larut malam. Ia tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Hidup apa adanya tanpa banyak hal yang bisa ia banggakan. Ayahnya dulu hanya tukang bangunan yang sudah lama tiada. Sementara ibunya tinggal di kampung, sesekali ia jenguk saat uangnya mencukupi. Impiannya pun sederhana, hidup tenang, makan cukup, dan suatu hari punya rumah kecil milik sendiri. Setiap berdiri di pos jaga, Fandi sering melihat para pegawai lewat dengan pakaian rapi dan parfum yang mahal. Ada yang bersikap acuh, ada pula yang hanya mengangguk sekadarnya. Namun satu orang selalu membuatnya memperhatikan lebih lama. Bu Maya, kepala HRD. Wanita itu dikenal cantik, tegas, dan sangat profesional. Banyak karyawan menganggapnya galak dan tertutup, tapi entah mengapa ia tidak pernah memperlakukan Fandi seperti orang kecil. Setiap melewati pos, meski dingin, ia selalu menyapa. Fandi tak pernah menyangka hidupnya yang tenang itu akan berubah karena wanita tersebut. Semuanya bermula pada malam yang tampaknya biasa saja. Ketika ia sedang mengecek CCTV dan menyusun laporan harian, ponsel kantor mendadak berdering. Suara dari seberang terdengar pelan, lembut, tapi bergetar. "Fandi, bisa ke lantai 5 sekarang?" Itu suara Bu Maya. Ia sempat bingung, mengapa kepala divisi itu memanggilnya malam-malam saat kantor sudah sepi. Namun karena tugas, ia pun naik ke atas tanpa curiga. Ia tak tahu bahwa langkah-langkahnya malam itu sedang membawanya pada takdir yang tak pernah ia bayangkan. Lantai 5 gelap, hanya satu ruangan yang masih menyala, ruang HRD, ruang kerja Bu Maya. Fandi mengetuk pelan. Dari dalam terdengar suara, "Masuk." Saat ia melangkah masuk, keterkejutannya tak bisa ia sembunyikan. Bu Maya duduk di sofa, bukan di balik meja kerjanya. Wajahnya pucat, matanya sembab seperti baru menangis. Ia tidak memakai blazer tegas seperti biasanya. Hanya kemeja putih yang tampak kusut, dan sepatu hak tingginya sudah dilepas. "Duduklah, Fandi," katanya lirih. Fandi duduk di kursi seberang, berusaha menjaga sikap formal, meski jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ada yang sangat berbeda malam itu. "Aku butuh bantuanmu," ucapnya sambil menunduk. Jemarinya saling meremas. "Bantuan apa, Bu?" tanya Fandi hati-hati. Hening beberapa detik. Mata wanita itu kembali berkaca-kaca, namun ia menahan agar air matanya tak jatuh. "Aku sedang hamil." Fandi terpaku. Tubuhnya seperti membeku di tempat duduk. Dan kemudian kalimat itu menyusul dengan suara serak, "Ayah dari anak ini meninggalkanku. Dia memilih menikah dengan wanita lain." Fandi tetap diam, mencoba memahami perkataan itu. Ini jelas bukan percakapan yang biasanya didengar seorang security dari atasannya. Namun ia bisa melihat bahwa Bu Maya sedang sangat hancur. "Aku anak tunggal," lanjutnya lirih. "Orang tuaku menjaga nama baik keluarga. Kalau mereka tahu aku hamil di luar nikah, habis aku, Fandi. Karierku, hidupku, semuanya bisa runtuh." Fandi hanya mengangguk pelan. Ia tak tahu harus berkata apa, tapi rasa simpati dan keinginan melindungi mulai tumbuh dalam dirinya. "Tolong, pura-pura jadi suamiku," ucapnya tiba-tiba. "Nikahi aku. Kita bisa buat perjanjian. Aku akan bayar berapapun yang kamu mau." Mata mereka bertemu. Mata Bu Maya tampak penuh luka. Ini bukan permintaan biasa. Ini jeritan dari seseorang yang sedang berusaha mempertahankan sisa harga dirinya. Malam itu Fandi pulang ke kontrakan dengan kepala penuh pikiran. Menikahi atasan sendiri demi menutupi aib. Ide itu terlalu gila untuk hidupnya yang sederhana. Tapi sorot mata Bu Maya yang meminta pertolongan terus terbayang. Esoknya ia tetap bersikap normal di kantor, berdiri di gerbang seperti biasanya. Namun setiap menatap lantai 5, dadanya terasa sesak. Wanita yang selama ini tampak dingin dan sempurna ternyata menyimpan beban yang sangat berat.
3 hari berlalu sebelum akhirnya Bu Maya kembali menghubunginya. Mereka bertemu di sebuah kafe yang cukup jauh dari kantor agar tak ada yang mengenal mereka. Bu Maya datang dengan pakaian santai dan kacamata hitam, jelas ingin menyamar. "Aku tahu ini permintaan gila," katanya membuka percakapan. "Tapi aku tak punya pilihan. Aku tidak bisa membiarkan keluargaku tahu aku hamil tanpa suami." Fandi hanya mendengarkan. "Aku bahkan sempat berpikir menggugurkannya," ucapnya bergetar. "Tapi aku tidak sanggup, ini anakku." Fandi memandang tangannya yang mengelus perutnya. Perut yang masih datar, tapi penuh harapan dan ketakutan. Wanita yang biasanya galak itu tampak rapuh, seperti seseorang yang kehilangan pegangan. "Aku akan buat kontrak. Setelah anak ini lahir dan keadaan tenang, kita bisa bercerai. Aku tidak akan menyusahkanmu. Uang, tempat tinggal, semua aku tanggung. Kamu hanya perlu menikahiku secara sah. Jadi suami di atas kertas." Fandi menarik napas panjang sebelum bertanya, "Kenapa aku?" Bu Maya menatapnya lurus. "Karena kamu satu-satunya laki-laki di kantor yang bisa kupercaya. Kamu tidak suka gosip, reputasimu bersih, dan kamu tidak pernah memanfaatkan jabatan atau kedekatan untuk keuntungan pribadi." Fandi menundukkan kepala malam itu, merasakan dirinya begitu kecil. Namun anehnya, untuk pertama kalinya, ia juga merasa dihormati. Tatapan Bu Maya, nada suaranya, semuanya membuat perasaan Fandi campur aduk. Di Jakarta, ia tak punya siapa-siapa. Semua urusan hidup ia tangani sendiri. Dan sekarang, tiba-tiba, ada seorang wanita yang selama ini berada jauh di atasnya, meminta bantuan untuk menyimpan rahasia yang bisa mengubah seluruh hidupnya. "Aku nggak sanggup sendirian," ucap Bu Maya lirih. Hening panjang menggantung di antara mereka sebelum akhirnya Fandi menjawab pelan, "Saya butuh waktu, Bu." Bu Maya mengangguk, berusaha memahami. Tapi di hati kecil Fandi, ia tahu dirinya mulai goyah. Karena untuk pertama kalinya, seseorang yang selalu tampak sempurna kini justru bergantung padanya dalam hal yang sangat pribadi. Dan ia sadar hidupnya tidak akan pernah sama lagi. 2 malam berturut-turut Fandi tak bisa tidur. Kalimat Bu Maya terus berputar di kepalanya. "Tolong pura-pura jadi suamiku." Itu bukan permintaan sederhana. Itu seperti menandatangani jalan hidup yang tak ada tombol kembali. Sore itu, ia kembali dipanggil ke ruangannya. Bu Maya tampak lebih tenang. Ia menyodorkan sebuah map biru ke hadapan Fandi. "Aku sudah buat draft kontraknya," ujarnya. Fandi membuka map itu perlahan, tangannya gemetar. Di dalamnya tertulis perjanjian pernikahan kontrak selama 1 tahun, lengkap dengan imbalan uang yang jumlahnya bahkan tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Cukup untuk membeli rumah kecil, motor baru, bahkan membuka usaha di kampung. "Selama 1 tahun kita tinggal di rumah yang sama," jelasnya. "Tapi tidak perlu ada hubungan layaknya suami istri. Semua hanya formalitas. Aku akan bilang ke semua orang kalau kita sudah lama menjalin hubungan diam-diam dan baru menikah siri." Fandi mengangguk mencoba mencerna semuanya. "Kalau kamu berubah pikiran, aku akan mengerti. Tapi kalau kamu setuju, kita harus nikah minggu depan." Fandi menatapnya. Wajah Bu Maya tampak tenang, tetapi sorot matanya penuh ketakutan. Ketakutan dicemooh, ketakutan aibnya terbongkar. Ketakutan kehilangan segalanya yang ia bangun selama ini. "Kenapa nggak cari orang lain yang lebih pantas?" tanya Fandi. Bu Maya tersenyum kecil, senyum yang terlihat lebih seperti luka. "Karena aku sudah cukup disakiti orang-orang yang terlihat pantas. Aku butuh seseorang yang bisa dipercaya, bukan yang terlihat sempurna." Ruangan kembali hening, dan saat itu, Fandi akhirnya sadar, keputusannya bukan lagi soal uang atau gengsi. Ini tentang seseorang yang tampak kuat, tetapi sebenarnya sedang rapuh dan membutuhkan perlindungan. "Baik, Bu, saya setuju," ujarnya akhirnya. Bu Maya menatapnya lekat-lekat. Air mata sempat menggenang, tapi cepat ia hapus. "Terima kasih, Fandi. Mulai hari ini, kamu bukan hanya security kantorku, kamu penjaga rahasia hidupku." Dan sejak saat itulah Fandi tahu, hidupnya benar-benar tidak akan pernah sama lagi. Setelah keputusan itu, hari-hari Fandi berubah total. Ia tidak lagi hanya security yang berdiri di pos, menyapa pegawai yang berlalu lalang. Diam-diam, ia kini mempersiapkan pernikahan rahasia dengan atasan paling disegani di kantor, Bu Maya.
Dan semuanya harus dilakukan tanpa seorang pun mengetahuinya. Mereka akhirnya menikah secara siri di sebuah musala kecil di pinggiran kota. Hanya ada penghulu dan 2 saksi yang dibayar untuk bungkam. Tidak ada dekorasi, tidak ada undangan, tidak ada tawa bahagia seperti pernikahan umumnya. Setelah akad selesai, Fandi menatap Maya, yang kini sah menjadi istrinya, setidaknya secara hukum agama. Ia mengenakan gamis abu-abu sederhana dan kerudung polos. Cantik, tapi jelas tidak sedang bahagia. Wajahnya lebih mirip seseorang yang baru saja menyelesaikan beban besar. "Terima kasih, Fandi. Kamu sudah menyelamatkan hidupku," ucapnya lirih saat mereka duduk di mobil. Fandi hanya tersenyum tipis. Dalam hatinya, pertanyaan besar terus bergema. Apakah ini keputusan yang benar? Atau ia baru saja menyerahkan hidupnya pada jalan penuh risiko? Malam itu, ia pindah ke rumah kontrakan yang disewa Maya. Rumahnya cukup besar, namun keduanya tidur di kamar terpisah. Tidak ada kedekatan seperti pasangan lain. Mereka seperti 2 orang asing yang terikat satu rahasia besar. Hari-hari di kantor pun terasa janggal. Mereka menjaga jarak, bersikap normal. Namun beberapa pegawai mulai menyadari perubahan. Terutama saat melihat Fandi dan Maya tiba dari arah yang sama. Pak Fandi kok sekarang sering bareng sama Bu Maya ya?" celetuk salah satu karyawan. Fandi hanya tersenyum kaku. Namun yang paling berat bukanlah menjaga sandiwara di depan banyak orang, tapi menghadapi suara hatinya sendiri. Setiap malam ia bertanya dalam hati, apakah aku hanya boneka dalam skenario hidup Maya? Atau ada tempat untukku di hatinya suatu hari nanti? Satu hal yang terus menguatkannya adalah niat awalnya. Ia melakukannya bukan karena uang, bukan karena status, tapi karena rasa kemanusiaan. Karena ia tahu, di balik ketegasan Bu Maya, ada seorang perempuan yang sedang berjuang menyelamatkan masa depan anaknya. Dan kini, masa depan itu juga berada dalam tangan Fandi. Hari-hari setelah pernikahan menjadi sandiwara panjang. Di pos keamanan, Fandi kembali bekerja seperti biasa, mengatur parkir, mengecek tamu, mencatat laporan, sambil menahan rasa aneh di dadanya tiap kali melihat Maya lewat seolah mereka hanyalah atasan dan bawahan. Tapi gosip mulai berhembus. Mas Fandi kok sering nganterin Bu Maya? Kemarin kayaknya mereka belanja bareng deh. Jangan-jangan ada hubungan spesial? Fandi tahu, cepat atau lambat, semua orang akan curiga. Sejak awal, Fandi dan Maya sudah sepakat untuk membiarkan segala bisik-bisik di kantor berputar tanpa jawaban. Kita diam saja, biarkan orang menebak sendiri. Begitu kata Maya yang berusaha terdengar tegar, meski jelas ia menyimpan kecemasan besar. Namun seiring hari berlalu, tekanan itu justru makin terasa menghimpit. Terutama saat Fandi harus menghadiri rapat keamanan internal yang dipimpin langsung oleh Maya di ruang rapat besar yang dingin. Tatapan para staf senior mulai berubah. Bukan lagi tatapan profesional, melainkan tatapan penuh curiga. Seolah melihat sesuatu yang mereka sembunyikan di balik tirai. Nah, siang itu, saat istirahat di kantin, rekan sesama security Bang Andi mendekat dengan nada suara seperti menyimpan gosip besar. "Fa, lu deket ya sama Bu Maya? Seriusan nih? Gue denger-dengar kabar kalian berdua." Fandi hanya terkekeh hambar, mencoba menepis. "Apaan sih Bang? Nggak mungkin lah." Namun Andi menggeleng pelan. "Tapi lu tuh beda, Fa. Tiap pagi bareng, pulang bareng. Lu yakin cuman nganterin?" Fandi menunduk. Dalam hati ia sadar ia tidak pandai berdusta. Tapi ia juga tidak punya hak membuka rahasia itu pada siapapun. Sore itu, dalam perjalanan pulang, suasana mobil terasa jauh lebih dingin dari AC dashboard. Jalanan macet, tapi keheningan di dalam mobil jauh lebih sesak. "Mereka mulai curiga," ucap Fandi akhirnya. Maya tidak menoleh. "Aku tahu, kita nggak bisa tutupi ini selamanya." Fandi menatap lampu merah di depan, lalu bertanya pelan. "Apa kamu siap? Kalau nanti semua tahu bahwa kita sudah menikah?" Maya menarik napas panjang. Suaranya pelan tapi jelas mengandung kegelisahan. "Belum. Aku masih butuh waktu. Sampai perutku membesar masih bisa kututupi. Setelah itu, kita pikirkan langkah berikutnya." Meski berusaha kuat, Fandi tahu perempuan itu menyimpan ketakutan yang tidak kecil. Dan di tengah semua itu, tumbuh sebuah perasaan yang tak pernah ia duga. Sebuah kepedulian yang perlahan-lahan mengalir begitu saja tanpa izin, melebihi tugasnya sebagai suami kontrak yang seharusnya sekadar formalitas. 2 bulan sejak akad nikah siri itu, kehidupan mereka berdua berubah menjadi rutinitas unik yang hanya bisa dipahami oleh mereka berdua.
Pagi berangkat bersama, lalu berpura-pura asing di kantor, malam kembali ke rumah yang sama, tapi tidur di kamar berbeda. Seperti dua orang asing yang dipaksa hidup di bawah satu atap, namun perlahan jarak di antara mereka mulai terkikis setiap hari. Fandi kini terbiasa melihat Maya duduk di meja makan dengan piyama longgar dan wajah polos tanpa riasan. Ia tak lagi kaku ketika berbicara, bahkan kadang melepas candaan kecil. Hal yang tidak pernah ia lakukan di kantor. Suatu malam, sambil membuka kulkas, Maya menatapnya dan berkata, "Fandi, kamu bisa masakin telur ceplok? Aku lagi mual, tapi malah pengen makan yang aneh-aneh." Fandi mengangguk dan langsung masuk dapur. Aneh baginya, security malam yang kini memasakkan makanan untuk kepala divisi HRD, yang keberadaannya kini menjadi istrinya. Ketika sajian telur ceplok kecap muncul di meja, Maya tersenyum kecil. "Lumayan," katanya pelan. "Nggak nyangka kamu bisa masak juga." "Dulu sering bantu ibu di kampung," jawab Fandi. Untuk pertama kalinya, rumah itu terasa hidup. Namun di balik senyum hangat itu, Fandi tahu luka dalam hati Maya belum sepenuhnya sembuh. Ada malam-malam ketika ia mendengar tangisan pelan dari kamar perempuan itu. Ia tidak pernah bertanya, hanya duduk diam di balik pintu, menjaga seperti tugasnya menjaga pintu gerbang kantor. Hanya saja kali ini yang dijaga adalah hati seseorang. Hingga suatu malam hujan deras mengguyur kota, listrik tiba-tiba padam. Rumah gelap total. Fandi segera membawa ponselnya dan masuk ke kamar Maya. "Maya, kamu nggak apa-apa?" Maya duduk di ranjang, memeluk lutut dengan wajah pucat. "Aku benci gelap," katanya dengan suara kecil. Tanpa banyak bicara, Fandi duduk di lantai depan kamarnya. "Kalau kamu takut, aku tungguin di sini sampai listrik nyala." Maya terdiam lama, lalu berkata pelan, "Kamu tahu, Fandi, kamu bukan laki-laki pertama yang pernah serumah denganku, tapi kamu yang paling bisa bikin aku merasa aman." Fandi tak membalas, hanya tersenyum dalam gelap. Malam itu, ia tidur di depan pintu kamar perempuan itu. Waktu berjalan. Perut Maya mulai membesar, dan kebohongan mereka makin sulit disembunyikan. Beberapa rekan kantor mulai berani bertanya langsung, "Bu Maya, dengar-dengar ibu sudah menikah." "Selamat ya Bu, semoga bayinya sehat." Maya hanya tersenyum tipis lalu pergi tanpa iya atau tidak. Di rumah, semuanya berubah menjadi lebih hangat. Maya bukan lagi sosok dingin yang dulu dikenal karyawan. Ia kini sering menyapa duluan, meminta Fandi menemaninya jalan pagi, bahkan sesekali menyandarkan kepala di pundaknya ketika lelah. Suatu malam di teras rumah, ditemani angin malam yang lembut, Maya berkata pelan, "Aku nggak tahu hidupku bakal begini, Dav. Tapi kalau waktu bisa diputar, aku rasa aku nggak akan menyesal." Fandi menoleh. "Nggak menyesal menikah sama aku?" Maya tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Awalnya iya, tapi sekarang kamu satu-satunya orang yang bikin aku ngerasa punya rumah." Fandi terdiam. Kata-katanya menusuk begitu dalam. Hatinya hangat sekaligus sakit. Karena cinta yang tumbuh di antara mereka adalah cinta yang tak pernah direncanakan. Beberapa malam setelahnya, ketika hujan kembali turun deras dan listrik rumah sekali lagi padam total, Maya tiba-tiba mengetuk pintu kamar Fandi. Dengan suara pelan yang nyaris tenggelam oleh suara hujan, ia berkata, ia tak bisa tidur. Ia bertanya apakah ia boleh duduk di kamar itu sebentar. Fandi hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Mereka akhirnya duduk berdampingan di lantai, dan perlahan Maya menyandarkan kepala di bahunya. Tak ada percakapan panjang, tetapi justru keheningan itulah yang membuat ruangan terasa hangat dan menenangkan. Lalu dengan lirih, Maya mengungkapkan ketakutannya. Ketakutan bahwa ia mulai jatuh cinta pada Fandi. Jantung Fandi serasa berhenti sejenak mendengar pengakuan itu. Ia menoleh, menatap wajah perempuan itu yang diterangi cahaya senter ponsel. Ketika ia bertanya apa yang sebenarnya ditakutkan, Maya menjawab bahwa semua ini bermula dari kebohongan, dan ia takut karena kini justru berharap semuanya berubah menjadi nyata. Fandi menarik napas panjang sebelum menjawab. Ia mengatakan bahwa ia memang bukan siapa-siapa, tetapi jika Maya membutuhkan seseorang untuk dipercaya, seseorang yang akan menjaga dirinya dan bayinya tanpa syarat, ia akan tetap berada di sana terlepas dari perjanjian awal mereka. Maya menatapnya lama, kemudian perlahan menggenggam tangannya. Tanpa perlu ucapan berlebihan, malam itu mereka sama-sama menyadari bahwa benih cinta itu telah tumbuh dan tak bisa disangkal lagi keberadaannya. Waktu berjalan, hingga tiba bulan ke-7 kehamilan Maya.
Perutnya semakin membesar, dan ia mulai mengambil cuti dari kantor. Fandi pun mengajukan cuti jaga malam dengan alasan ingin fokus menemani istri yang sedang memasuki masa hamil tua. Hubungan mereka berubah jauh dari sebelumnya. Tidak ada lagi dinding pemisah di dalam rumah. Tak ada lagi jarak dingin yang dulu terasa menyesakkan. Mereka kini makan bersama, beribadah bersama, bahkan membeli perlengkapan bayi seperti pasangan suami istri pada umumnya. Namun, hidup tak pernah sepenuhnya tenang. Suatu sore, saat Fandi sedang berbelanja di minimarket, ponselnya berdering. Nama Maya muncul, tetapi suara yang terdengar bukan suara perempuan yang ia jaga itu. Suara itu lebih keras, lebih berat, dan penuh ancaman. Orang itu bertanya apakah Fandi adalah suami Maya, lalu memintanya datang ke parkiran Tower Plaza untuk menyelesaikan sesuatu. Orang itu adalah Arvin, mantan kekasih Maya dan pria yang sebenarnya bertanggung jawab atas kehamilan tersebut. Fandi langsung tahu bahwa rahasia mereka telah terungkap. Ia segera menuju parkiran dengan napas terburu. Di sana Arvin berdiri bersandar pada mobil mewahnya, wajah penuh kemarahan. Dengan nada meremehkan, Arvin menuduh Fandi, security rendahan, sebagai pria yang berani-beraninya menikahi mantan kekasihnya. Ia menegaskan bahwa anak dalam kandungan Maya adalah darah dagingnya. Fandi mencoba menahan emosi, tetapi suaranya tetap tegas ketika mengatakan bahwa Arvinlah yang meninggalkan Maya saat ia sedang hancur. Arvin mendekat dan berkata, ia tak bisa menerima jika anaknya dibesarkan oleh pria seperti Fandi. Ia bahkan menuduh bahwa Maya hanya memanfaatkan Fandi demi menutupi aib. Perkataan itu menghantam keras hati Fandi. Ketakutan yang selama ini ia simpan, bahwa semuanya mungkin hanya sandiwara, kembali muncul. Namun sebelum ia sempat menjawab, suara lembut namun tegas memecah ketegangan. Maya berdiri di ujung parkiran, tubuhnya yang sedang hamil besar terlihat rapuh namun suaranya kuat. Ia berkata cukup. Ia menegaskan bahwa dialah yang memilih Fandi, bukan karena takut pada aib, tetapi karena Fandi adalah satu-satunya laki-laki yang tidak pernah meninggalkan dirinya. Arvin terdiam, tidak menyangka akan mendengar itu. Maya mengatakan bahwa darah yang dikandungnya memang milik Arvin, tetapi hidupnya bukan lagi milik pria itu. Jika Arvin benar-benar peduli, ia tak akan pernah meninggalkannya sejak awal. Maya kemudian berjalan mendekati Fandi dan menggenggam tangannya erat. Ia menatap Arvin dan berkata bahwa meski Fandi mungkin terlihat bukan siapa-siapa di matanya, tetapi lelaki itu lebih pantas disebut laki-laki sejati. Ia menegaskan bahwa Fandi adalah suami sahnya dan ayah bagi anak yang ia kandung. Mata Fandi terasa panas mendengar kata-kata itu. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan pengakuan yang selama ini tak pernah ia bayangkan. Arvin tak mampu lagi berkata apa-apa. Ia masuk ke mobil dan pergi, meninggalkan mereka dalam cahaya senja yang meredup. Saat itu, di tengah parkiran yang lengang, Fandi merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia bukan lagi pemeran cadangan dalam hidup Maya. Hari itu ia tahu, dengan sepenuh hati, bahwa Maya telah memilihnya sebagai pemeran utama dalam kisah hidupnya. Dan di parkiran sepi yang hanya diterangi cahaya senja, dua hati yang dulu bertemu karena keadaan akhirnya menemukan rumahnya masing-masing. Bukan karena paksaan, bukan karena kebohongan, tetapi karena pilihan yang tumbuh perlahan, tanpa disadari. Hari itu Fandi merasakan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah pengakuan, sebuah keberanian, dan sebuah tempat yang akhirnya memanggilnya pulang. Sementara Maya, yang bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang luka dan ketakutan, akhirnya menemukan seseorang yang tak pergi, seseorang yang tinggal, bahkan ketika ia tak punya apa-apa selain air mata dan masa lalu. Di tengah semua badai yang sempat menghantam hidup mereka, justru hadir ketenangan baru yang tak pernah mereka rencanakan. Karena terkadang, keluarga bukan tentang darah, tapi tentang siapa yang tetap menggenggam tangan kita ketika dunia memilih menjauh. Dan cinta